بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmatnya yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat eh, diberikan kita kesempatan untuk mendalami agamanya. Ya, khususnya ya menuntut ilmu tentang bulan Ramadan. Jadi kita sekarang berada pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap kita terus lantunkan, kita lontarkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diutus untuk kita jadikan sebagai suri toladan dalam menjalani kehidupan kita yang sementara ini. Baik, ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebelumnya sudah menyelesaikan, majelis yang kedua dari kitab, eee, Majalisus Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan sekarang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk pada al-majlisu tsalits, yaitu, eee, majelis yang ketiga, yaitu fi hukmi shiyami Ramadan, hukum berpuasa di bulan Ramadan. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung, eee baca bukunya sama-sama. Bagi yang punya kitabnya silahkan bisa dibuka sambil diperhatikan, penjelasan, artinya, ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya, "Alhamdulillahilladzi la mani'a lima wahaba wa la mu'ti lima salaba. Ta'at lil alamin afdalu muktasab wa taqwahu lil muttaqina a'la nasab. Hayya'a quluba awliya'ihi lil imani wa katab wa sahhala lahum fi janibi ta'atihi kulla nasab. Falam yajidu sabili khidmatihi adna ta'ab wa qaddara syaqa'a 'ala al-ashqiya'i hina zaghu fawaqa'u fil 'atab. A'radu 'anhu wa kafaru bihi fa aslahum naran dzata lahab. Maduhu 'ala ma manaha manaha manahana min fadlihi wa wahab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu hazamal ahzaba wa ghalab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi istafallahu wa intakhaba. Sallallahu alaihi wa ala وعلى صاحبه أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب وعلى عثمان ذا النورين التقي النقي الحسب وعلى علي صهره وابن عمه في النسب وعلى بقية أصحابه الذين اكتسوا في الدين أعلى فخر ومكتسب وعلى التابعين لهم بإحسان من أشرق النجم وضرب تسليما وسلم taslima. Segala puji bagi Allah, ya, beliau berkata, segala puji bagi Allah, zat yang tidak ada yang bisa menghalangi segala yang Dia karuniakan, dan tidak ada pula yang mampu memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah halangi atau yang Allah tidak kehendaki untuk diberikan kepadanya karunia. Ta'atu alamina afdalu muktasab, ya. Ketaatan kepadanya merupakan usaha yang diprioritaskan bagi orang-orang yang beramal. Wa taqwahu lil muttaqina a'la nasab, ya. Dan ketakwaan
bagi orang-orang yang bertakwa adalah nasab kedudukan yang paling tinggi. Hayya quluba awliyaihi lil imani wa katab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan ya, hati ya, yang menghidupkan, memuliakan ya hati para wali-walinya dari karena keimanan dan Allah telah mencatatnya. Wasahhala lahum fi janibi ta'atihi kulla nasab ya. Dan Allah telah memudahkan segala kesulitan mereka demi mentaatinya. Iya. Falam yajidu fi sabili khidmatihi adna ta'ab. Maka tidak didapati jalan apa? Mereka tidak mendapati ya jalan dalam mentaati Allah itu kesusahan ya karena disebabkan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Wa qaddara asy-syaqa'u 'ala al-ashqiya'i hina zaghu wa waqa'u fil 'atab ya. Sehingga dan ia menentukan kesengsaraan ya bagi orang-orang yang celaka ketika mereka menyimpang sehingga terjauh dalam kehancuran. Mereka berpaling menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjerumuskan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala bersyahadat apa? Bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala asyhadu an la ilaha bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sebagai utusannya dan seterusnya. Ini pembukaan yang sangat panjang. Kita belum baca secara lengkap. Nah, untuk menggunakan waktu yang Mmm, sesingkat-singkatnya, ya mudah-mudahan antum tetap semangat ya di dunia. Baik, kemudian beliau melanjutkan, "Ikhwani," ya wahai saudaraku, "inna shiyama Ramadan ahadu arkanil Islam wa banihi al-i'zam." Sungguhnya, ya kata beliau, puasa Ramadan ini adalah salah satu rukun Islam, ya, salah satu rukun Islam dan termasuk dari rukunan agama Islam yang terbesar. Wa bani al-'idham wa qala Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah, Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat ke 183 hingga 185 ya, silahkan dibuka mushafnya, kemudian kita baca terjemahannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyusum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini ayat tentang puasa Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Ya, agar kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat dalam beberapa hari yang telah ditentukan atau tertentu. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit, au fi safar atau dalam perjalanan, kemudian ia berbuka, wajib baginya maka wajiblah baginya
berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lainnya, maka yang harus diganti di hari-hari yang lainnya. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, ya contoh misalnya orang yang sakit, ya orang yang sakit atau ya memiliki uzur untuk tidak berpuasa, maka maka dia membayar fidyah. Fa fidyatun ta'amu miskin, ya memberi makan seorang fakir miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, ini apa, dalil tentang wajibnya mengganti puasa ketika seseorang itu mendapati udzur ketika bulan Ramadan sehingga dia berhalangan eee, untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya. Kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Kita lanjut ya di ayatnya. Berapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Ya, ini eee, diunzila fihil Qur'an, ayyaman ma'dudat, man kana minkum maridan aw ala safarin fi ayyamin ukhar wa 'alal ladzina faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini kita ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini lanjutan ayat selanjutnya ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari berupa petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahr falyasum. Maka barang siapa yang ya mendapati bulan Ramadan tersebut, ya barang siapa yang hadir di bulan Ramadan tersebut maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian ia berbuka maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lainnya. Pada hari-hari yang lainnya ini sama di ayat sebelumnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dan sesungguhnya Allah itu menginginkan untuk kita itu kemudahan dan tidak menginginkan bagi kita kesusahan. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Nah, ini terjemahan dari surah ayat surah Al-Baqarah ayat 183, 185. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin." Kemudian Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tentang hadis ya tentang berpuasa di bulan Ramadan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Islam dibangun di atas 5 pilar." Yang rukun Islam ya. Adati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, zakat, menunaikan zakat, wa hajjil bait, ya, menunaikan haji, wa shaumi Ramadan, dan yang terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini pengetahuan tambahan kapan ketika hadis ini dikatakan sebagai muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika ya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis sama dari satu sahabat sama. Makanya di sini disebutkan hadisnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim karena kedua-duanya ini ya meriwayatkan hadis yang sama dari sahabat yang sama. Wali Muslim, adapun lafaz dari Muslim sendiri
Ya, jadi lafaznya berbeda ya untuk Muslim. Wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Jadi mendahulukan puasa Ramadan baru yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Jadi lafaz Al-Imam Bukhari itu mendahulukan haji baru puasa Ramadan. Tapi untuk Imam Muslim, beliau mendahulukan puasa Ramadan kemudian yang terakhir rukun Islam yang terakhir adalah berhaji ke Baitullah. Ya. Wa ajma'al muslimuna ala fardiyati shaumi Ramadan ijma'an qat'iyyan. Ya. Beliau melanjutkan ya bahwasanya sesungguhnya para ulama, para kaum muslimin itu sudah sepakat ya, tidak ada lagi perbedaan atas wajibnya berpuasa di bulan Ramadan ijma'an qat'iyyan, kesepakatan yang qat'i ya, sudah tidak ada perdebatan lagi di dalamnya ya. Ma'luman bid-darurat dinil Islam. Ya, faman ankara wujubahu faqad kafar. Nah, kewajibannya ini sudah apa ya? Dijelaskan, sudah jelas ya, tidak ada kaum muslimin yang khilaf atau berdebat, mendebatkan antara masalah apakah puasa Ramadan ini wajib atau tidak. Maka barang siapa faman angkar yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan ini, maka kata beliau kafar, maka dia menjadi orang yang kafir. Hmm. Kafir atas kewajiban berpuasa. Tetap, ya, maka dia wajib bertobat. Kalau ada orang yang menganggap bahwa puasa Ramadan ini tidak wajib, maka dia wajib eh, bertaubat. Ya. Fa in taba wa aqarra bijuhi, fa in taba wa aqarra bijuhi. Ini wa illa qutila kafiran taddan. Ya. Apabila dia taubat dan eee, mengikrarkan kewajiban puasa tersebut, dia eee, maka dia, eee, tidak mengapa. Ya, jadi dia bertobat kembali dengan, eee, bertaubat nasuha, tidak mengulangi, eee, apa, perbuatan tersebut. Wa illa, kalau tidak maka dia ya qutila kafiran. Maka dia diperbolehkan, dihalalkan darahnya untuk dibunuh sebagai orang kafir yang murtad. Ya. Anil Islam, dari Islam. La yughassalu wa la yukaffanu wa la yusalla alaihi wa la yud'a lahu ar-rahmah. Ini kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Maka ketika dia mati dalam keadaan tidak meyakini bahwa puasa itu wajib, maka dia meninggal dalam keadaan kafir, maka dia tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tidak disolatkan dan tidak boleh didoakan dengan rahmat, ya, didoakan dengan doa eh, rahmat untuknya. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak juga boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Wa innama yuhfar lahu ba'idan fi makanin wa yudfan li'alla linnas bi raihatihi wa yuta'adza ahlahu bi musyahadatihi. Bahkan mayat jasadnya ini harus dijauhkan dari pemukiman kaum muslimin ya, ya agar eh, bau busuknya atau jasadnya ini tidak mengganggu orang lain dan tidak menyebabkan ya keluarganya terganggu dengan melihat jasad dari eee, orang yang meninggal ini yang mati dalam keadaan tidak percaya bahwa puasa Ramadan ini wajib ya. Ini saking pentingnya ya, bahayanya ketika seseorang itu tidak meyakini bahwa puasa Ramadan ini wajib, karena ini bagian dari rukun Islam, ya, salah satu pilar dari 5 pilar dalam Islam. Maka syarat seseorang itu dianggap muslim, maka dia harus yakin. Salah satunya adalah yakin bahwa puasa Ramadan itu wajib, maka dia harus menjalankan puasa Ramadan tersebut, ya. Furidho shiyam Ramadan fi sanah ats-tsaniyah minal hijrah. Nah, kata beliau, puasa Ramadan ini diwajibkan di tahun kedua Hijriah, tahun kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin
maka Nabi SAW didapati berpuasa selama 9 tahun. Wa kana furudus syiyam ala marhalatain. Dan dahulu puasa itu diwajibkan dengan 2 tahapan. Ya, ada 2 tahapan. Jadi tidak serta-merta langsung wajib, tapi ada dua tahapan yang dilalui oleh kaum muslimin terdahulu. Marhalatul ula, iya, at-takhyir baina as-siyam wal it'am ma'a tafdil as-siyam alaihi. Ya, ini yang pertama adalah kata beliau, dahulu puasa itu diwajibkan dengan dibolehkannya memilih antara puasa atau memberi makan. Nah, akan tetapi lebih diutamakan atau pahalanya lebih besar kalau untuk berpuasa, atau diutamakan untuk berpuasa. Ini tahapan pertama wajibnya puasa Ramadan. Wal marhalatus tsaniyah ta'yinus syiyam biduni takhir. Maka kemudian datang di tahapan kedua, wajibnya puasa tanpa boleh memilih. Ya, tanpa boleh memilih, wajib berpuasa. Ya, tidak ada lagi pilihan. Kalau mampu berpuasa maka harus berpuasa. Kecuali ada udzur baru boleh mengganti, ya, mengganti puasa tersebut. Wa fi sahihain an Salamah bin Aku radhiyallahu anhu qala lama nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin kana man arada an yuftir wa yubtada. Ya, ini dalil ya dari Salamah bin Aku radhiyallahu anhu berkata ketika ayat Syukron. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.